A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menata seluruh proses perjalanan kehidupan kita dengan penataan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semua karunia yang Allah berikan dan kemudian bisa kita olah dan kita manfaatkan sampai alhamdulillah kita bisa menyelesaikan bagian besar dari amal yang disediakan Allah untuk kita, yaitu Ramadan. Maka kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amalan-amalan kita diterima. Puasa kita, sholat kita, zikir kita, amaliyah kita. Dan mudah-mudahan bagian-bagian yang kita laksanakan di bulan Ramadan benar-benar akan memberikan bagian kemudahan, kelapangan, keberkahan pada kehidupan sampai setahun yang akan datang. Ibu-ibu rahimakumullah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadirnya Ramadan. Allah berikan kesempatan yang luar biasa bagi kita semua untuk membersihkan, untuk memperbarui, untuk meningkatkan seluruh proses dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan setelah datangnya Idul Fitri, maka kita pun mendapatkan bagian-bagian yang lebih baik, lebih bersemangat, lebih produktif dalam melakukan banyak hal. Allah memberitahukan kepada kita bahwa ternyata bagian yang sangat penting yang dibutuhkan dalam hidup itu adalah rahmat. Karena kita bisa merasakan, kemarin Allah gambarkan bentuk datangnya rahmat itu secara otomatis. Diberikan rahmat ke bumi dan diberikan rahmat kepada orang-orang yang berpuasa. Bahkan sampai 29 hari tanpa berhenti pun semua kuat. Kadang tidak sahur pun kuat. Nah, ketika kemudian Idul Fitri dan kita menjalani Syawal, maka rahmat dicabut, rahmat otomatisnya itu dicabut. Sehingga kita rasakan ternyata sangat berbeda. Ya, ketika seseorang berada pada naungan rahmat yang sangat luas. Ya. Ketika kita mau puasa Syawal kita menghitung-hitung hari, puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak. Kadang-kadang kita berpikir kelihatannya kuat apa enggak, padahal baru saja kemarin kita melaksanakan puasa Ramadan 29 hari dan kuat. Itu tadi arti yang cukup menolok dari rahmat. Sehingga Allah memberikan tahu kepada kita, kalau kepingin kita amal-amal kita setahun ke depan yaitu diawali dengan rahmat, maka kita dipersilahkan mengambil puasa 6 hari di bulan Syawal. Bisa berurutan,
bisa diloncat-loncat, yang penting pada bulan Syawal. Dan itu tidak menunjukkan apakah dia lebih beriman ketika urut setelah Lebaran persis atau kemudian diloncat-loncat. Namun salah satu keuntungannya adalah ketika kita menyegerakan amal, maka kita pun akan bisa melaksanakan lebih banyak amal-amal yang lainnya. Yang penting ya, jangan kemudian kita itu memikir-mikirkan kapan Syawal sampai habis ya. Biasanya nih ibu-ibu nih ya, biasanya kalau bulan Syawal tuh mesti ada yang WA, itu mesti. Bu, kalau puasanya hanya 5 hari boleh apa enggak ya? Kan hanya kurang 1. Ya itu ganti judul, orang judulnya 6 hari, puasa 6 hari di bulan Syawal diganti 5 ya. Nah, untuk itu kita ingatkan jauh sebelum selesai Syawal, cobalah untuk bisa mengkondisikan agar kita bisa mengambil puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena itu bagian yang dikatakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka kita oleh Allah seperti mendapatkan kekuatan setahun ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, carilah teman, suasanakan ya, agar kita bisa melaluinya. Kalau toh dipertanyakan dibandingkan dengan apakah ganti puasa dulu atau Syawal dulu, itu memang ada beberapa kaidah. Kalau saya memakai kaidah usul fikih yang mengatakan amal yang dibatasi waktu itu didahulukan. Memang banyak juga yang menyerukan kita disuruh mengganti puasa dulu, dan semua yang menyerukan itu laki-laki yang tidak mengalami menstruasi. Pada faktanya ibu-ibu, anak-anak perempuan yaitu mengalami menstruasi yang kadang-kadang hutangnya itu sampai 15 ya. Sehingga nanti kalau membayar dulu ya belum sampai Syawal ya, dia kehabisan waktu karena harus menstruasi lagi. Untuk itu bagian yang cukup penting kita ingatkan di bulan Syawal, karena Allah memang menyediakan awalan dari agar kita mengokohkan amal itu dengan kekuatan yang diberikan setahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, kita ingatkan kembali bahwa setiap hari, setiap pagi berganti hari Allah menyediakan lembaran putih kembali. Lembaran putih kembali. Agar kita bisa membersihkan dosa dan kemudian menuliskan amal-amal yang lebih baik. Begitu setiap harinya. Sehingga kesempatan-kesempatan yang sangat besar untuk mewarnai kehidupan, memberikan inspirasi kehidupan, itu hampir setiap hari diberikan. Ya, sehingga perlu kita fahami, perlu kita renungkan, perlu kita fokus dalam proses kehidupan kita agar tadi kesempatan-kesempatan setiap hari untuk memperbagus karya itu diambil. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah kadang-kadang manusia itu memang sangat mudah terlalaikan. Insya Allah Ramadan banyak sekali orang yang tingkat prestasi amaliyahnya menjadi lebih tinggi, bahkan melejit. Nah, karena keadaan begitu, manusia itu langsung lupa, seolah-olah setelah Ramadan itu tidak penting bagi kita lagi untuk banyak istighfar. Padahal mengawali menuliskan ya lembaran-lembaran baru itu butuh menghapus kesalahan-kesalahan kemarin ya, sehingga jangan sampai kita hurur, jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita tertipu ya dari berbagai hal yang sebenarnya kita itu punya bagian kebaikan, namun akhirnya kita merasa lebih ya dan terlalaikan dari hal-hal yang sangat prinsip, yaitu tugas manusia itu setiap hari bagaimana dia beramal untuk menghapus amalan yang salah kemarin dan kemudian untuk menorehkan kebaikan-kebaikan sebagai tabungan yang akan memudahkan kehidupan di masa yang akan datang. Nah, umatillah rahimakumullah, pertemuan pertama kali kita ini saya akan membahas tentang agar kerinduan tetap ada. Ya, saya akan membahas tentang agar kerinduan itu tetap hadir, tetap ada ya. Karena suasana kerinduan yang kemudian meningkatkan mahabbah kita kepada Allah, kepada Rasul,
kepada Islam yang bentuknya amal itu menjadi bagian yang penting ya dalam kehidupan. Karena sesungguhnya akar ya atau fondasi kehidupan itu adalah ketika seseorang memang bisa membersihkan ya proses perjalanan kehidupan hanya untuk Allah. Maka sampai dikatakan tidak diperintahkan ya kepada kita kecuali untuk membersihkan perjalanan kehidupan kita. Nah, marilah kita renungi tentang kerinduan kita kepada perjumpaan dengan Rabb kita ya. Jadi kerinduan itu harus dihadirkan. Kerinduan itu harus selalu diupayakan ya agar suasana perjalanan kehidupan pun menjadi suasana yang lebih lembut ya, penuh kasih sayang ya. Karena hidup itu sesungguhnya yang paling pokok dalam kehidupan itu bagaimana kita dilingkupi oleh rahmat, dekat dengan Allah, kemudian kecintaan kepada amaliyah ya. Nah, Ibu-ibu rahimakumullah, yang pertama kita akan membahas tentang menguatkan kerinduan. Di dalam potongan surat Al-Kahfi ayat 110 dikatakan ya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah wa la tusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ya, barang siapa mengharap kerinduan bertemu dengan Rabb-nya ya, maka hendaklah dia mengerjakan amalan soleh. Ya. Nah, ini sendiri ya memang harus dibahas ya di masa pandemi ini. Ya. Di masa pandemi ini ya bahkan orang itu takut mati, ya takut mati. Padahal sudah sering disampaikan ya, antara Allah memberikan ujian sakit dan ajal itu berbeda, sangat berbeda. Ya. Orang sakit itu dipilih oleh Allah. Tidak semua orang diberi sakit, dipilih oleh Allah. Kenapa dipilih? Karena Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk dibersihkan, dimuliakan. Bahkan Allah pun menjanjikan diijabahi doa-doanya. Nah, bahkan akan lebih menggembirakan dan membahagiakan manusia ketika sakit pembersihan ya, ke orang itu sakit karena kemudian dibersihkan oleh Allah dan didekatkan dengan ajal, maka dia akan mendapatkan, kalau sabar dia akan mendapatkan bagian yang husnul khatimah ya. Nah, untuk itu kalimat famangkana yarju liqa'a rabbihim ya, barang siapa merindukan perjumpaan dengan Rabb-nya ya, perjumpaan dengan Rabb-nya. Ya memang orang tidak ngerti mana ajalnya, jam, tanggal, di mana, tidak tahu. Dan orang beriman itu tidak perlu sampai dia stres memikirkan itu. Segala sesuatu yang terjadi itu sudah menjadi batasan-batasan yang diberikan pada manusia agar dengan itu menjadi lebih baik dan kokoh. Ya. Maka dikatakan salah satu ciri orang yang memang merindukan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka dia beramal soleh, sibuk beramal soleh. Nah, itu menjadi bagian penting. Maka nanti akan kita terangkan kenapa amal soleh itu menjadi syarat utama dari perjumpaan dengan Rabb-nya. Menjadi syarat utama cerminan kerinduan, ya, cerminan kerinduan seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya. Kemudian yang kedua, jangan menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Ya. Dulu di zaman Rasul, ya, di zaman para sahabat mungkin menyekutukan itu lebih cetol gitu ya, karena memang mereka memperbandingkan antara memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan kepada patung, kepada arca. Namun ya patung-patung dalam kehidupan modern ini lebih sangat tidak nampak. Maka dikatakan dianggap orang itu mempersekutukan ya, mempersekutukan dengan sesuatu dalam beribadah. Itu kadang-kadang yang pertama,
orientasinya tidak lillah. Tujuan dia beramal ya itu memang dia mencari sesuatu agar kehidupannya menjadi lebih baik. Ya mungkin karena harga diri, karena kehormatan, karena menginginkan harta, menginginkan kekuasaan ya dan lain sebagainya. Maka itu juga disebut bagian patung-patung ya yang kemudian mengganggu ya. Mengganggu proses ibadah manusia. Kemudian banyak orang-orang di zaman sekarang itu proses menyekutukan dengan cara mengganti ya, mengganti kaifiat ya, caranya ya macam-macam, caranya macam-macam. Maka kemarin sempat saya katakan ada orang yang kepingin berinfak, bersedekah tapi tidak mau kehilangan hartanya ya, maka dia depositokan ya, kemudian bunganya diberikan ya, artinya dia tidak kehilangan harta. Padahal berkorban itu bukan begitu. Berkorban itu memang merasa kehilangan ya, merasa kehilangan ya. Ada juga dalam berkorban ya, sampai Ustadz Abu Somad ya itu menerangkan ketika ditanya bagaimana kalau korban itu urunan, itu tidak sekedar SD, pegawai juga ada yang begitu ya. Kalau dalam bahasa kita orang-orang yang sudah mapan pun ada yang kemudian urunan. Maka Ustadz Abu Somad mengatakan Rasul itu ada 3 hal. Pernah berkorban untuk dirinya. Ya, pernah berkorban untuk masyarakat, tapi sendiri. Ya, atas nama masyarakat. Artinya beliau berkorban untuk desa mana gitu ya. Dan Rasul pernah berkorban tidak hanya 100 ekor. Ya. Tapi belum ada riwayat pada Rasul, para sahabat yang berkorban 1 kambing itu urunan, kecuali sapi. Makanya 1 kambing kalau menjadi sapi kemudian menjadi 7 gitu. Namun kadang-kadang orang ya memang masih dalam khilaf ya, bagaimana korban ketika arisan, umroh ketika arisan itu. Padahal ketika kita membeli segala sesuatu tidak perlu harus begitu. Nah, itu tadi tetap bisa melaksanakan kebaikan pikir dia ya, tapi dengan cara-cara yang tidak merugikan ya. Contoh hal yang ada orang bertanya tentang zakat. Zakat itu dipotong dari bruto atau neto ya. Seolah-olah kita pengen menyampaikan karena kita masih punya banyak tanggungan. Maka saya sampaikan kenapa dipotong dari bruto? Ya karena setelah dipotong kemudian dipakai bayar utang ya biar cepat lunas karena berkah. Dipakai memberikan barang-barang itu terasa barang-barang itu mempunyai kemanfaatan yang lebih ya. Nah itu tadi bagian kadang-kadang orang itu kepingin beramal ya, tapi ya tadi mempersekutukan, punya banyak tujuan ya, punya banyak tujuan ya. Misalnya begini, salah satu punya banyak tujuan itu. Ada yang bertanya, Bu, orang tua saya itu miskin, ya orang tua saya itu miskin. Kemudian saya bertanya, bolehkah zakat saya itu diberikan pada orang tua? Itu enggak boleh. Berarti saya harus mengeluarkan 2 kali. Iya, emang kenapa? Ya harus ngasih orang tua, ya. Kemudian zakat juga. Lah ya memang kenapa? Ya kan. Nah, kadang-kadang kita itu begitu. Ada juga yang bertanya, emasnya nisab, tabungannya nisab, semuanya nisab. Kata dia, bagaimana kalau saya menzakati salah satu saja? Ya, salah satu saja. Ya kalau tidak kuat kaya untuk zakat, ya jangan jadi orang kaya. Padahal orang zaman dahulu itu salah satu itu contoh fokus, salah satu contoh tidak menyekutukan itu, mereka bekerja setiap tahun, bekerja lebih keras dengan satu tujuan, agar bisa mengeluarkan zakat lebih. Kenapa? Orang yang bisa mengeluarkan zakat, sedekah, infak itu ditandai oleh penduduk langit bahwa orang itu adalah orang yang diberkahi. Orang yang diberkahi ini diikuti dengan doa-doa, diikuti dengan istighfar oleh penduduk langit. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka tidak menyekutukan. Perintah yang diberikan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, disempurnakan setiap tahunnya. Agar apa? Janji diberikan keberkahan diminta. Nah kita tuh nyang-nyangan terus ya, nyang-nyangan tadi suruh puasa 6 hari, kalau 5 gimana, dapat nilainya berapa ya dan lain sebagainya begitu. Nah untuk itu marilah kita
kuatkan keyakinan kita. Pada Ramadan kita sudah diberikan bagian yang sangat kuat ya, selama 30 hari oleh Allah disuasanakan dengan rahmat, dan dengan keyakinan itu ternyata kita bisa berbuat yang lebih banyak, bahkan di luar bayangan kita sendiri. Nah, untuk itu marilah kita kristalisasi kerinduan kita kuatkan kerinduan kita kepada Allah lewat amal-amal soleh yang lebih banyak. Umat fillah rahimakumullah ya. Untuk itu saya kepingin memberikan gambaran yang lebih jelas, lebih ya, artinya agar kita tidak terbelok ya di dalam beramal soleh. Tadi saya sampaikan kenapa yang menjadi ukuran itu amal soleh. Yang menjadi ukuran itu amal soleh ya. Karena memang amal soleh kalau dalam bahasa kita itu lebih rincinya yang disebut amal soleh itu ya itu ada bentuk ibadah, ada bentuk muamalah ya, dan ada bentuk dakwah ya, menyeru pada kebaikan ya. Nah ya, amal soleh sering kita sampaikan sesuai dengan perintah ya, karena hidup itu begitu. Harga kehidupan seorang mukmin itu berada pada tingkat ketaatannya kepada perintah Allah. Nah, makanya kalau kemudian tekanan-tekanan kehidupan yang sedemikian rupa, kita tidak bisa menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah karena banyaknya urusan-urusan dunia kita. Nah, itu tadi akan mengandung konsekuensi derajat di hadapan Allah pun tidak akan tinggi ya, karena tingginya derajat keimanan, derajat keistiqomahan yang diberikan Allah pada manusia itu memang sangat berbanding lurus dengan tingkat ketaatannya kepada perintah. Nah, seperti kita sering sampaikan bahwa amal soleh itu dijadikan penentu dari standarisasi nilai, karena amal soleh itu akan menuju kepada derajat istiqomah. Derajat istiqomah. Karena itu memang sangat dibutuhkan manusia. Setelah istiqomah maka manusia itu akan mendapatkan berbagai hal yang menjadikan dia kokoh di dalam hidup. Ya, yang pertama, orang yang istiqomah itu akan mendapatkan suasana sikap yang optimis terhadap tumuhat, ya, terhadap keinginan-keinginan baik. Lawan tumuh itu tomak. Lawan tumuh itu tomak, ya, itu tomak. Jadi ada orang yang aktif dalam komunitas kebaikan, mungkin aktif juga dalam aktif dalam berdakwah, ya, aktif dalam memperbaiki bacaan Quran, kemudian mengaji ke sana kemari dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi kadang-kadang itu ada beberapa hal yang tadi ada faktor kotornya, ada faktor menyekutukannya, membandingkan atau memberikan tujuan-tujuan lain selain kepada Allah. Akibatnya yang muncul itu adalah optimisme kepada dunia. Yang muncul tomaknya, bukan tumuhatnya. Ya. Setelah ngaji, ya, kita kepingin membeli gamis, kepingin membeli kerudung. Kenapa? Ya karena kayaknya ndak enak. Mosok tiap hari ngaji bajunya itu saja. Lama-lama lebih besar. Kadang-kadang melihat sandal, kadang-kadang melihat tas, belum lagi melihat mobil. Walaupun kadang-kadang ada bersitan, aku kepingin mobil, pengen beli mobil agar nanti bisa ikut ngaji kemana-mana dan lain sebagainya. Walaupun setelah beli mobil mungkin lebih banyak kulinernya dibanding pengajiannya. Nah, keinginan terhadap dunianya ya itu lebih besar dibandingkan keinginan-keinginan memperbaiki diri, keinginan-keinginan mengokohkan amal solehnya. Maka sering kita sampaikan hati-hati, ya hati-hati. Banyak sekali ya sekarang tuh subhanallah aktivitas-aktivitas pengajian ibu-ibu. Maka saya juga sering mempraktekkan untuk mengundang ibu-ibu ya pengajian ke gedung itu juga tanpa undangan resmi itu bisa ya memasukkan hampir 1000 orang
Ya, tidak dengan susah payah. Ya memang karena semangat para ibu-ibu di dalam kebaikan yang banyak. Namun ya tadi ya, ada beberapa hal yang kemudian tidak dicermati. Ya. Maka banyak juga suami yang protes sama saya. Saya itu melarang istri saya itu pengajian. Saya bilang kenapa? Ya karena banyak pengajian yang hanya jeng-jeng katanya. Jeng-jeng itu apa? Ya itu, ya ganti baju, ganti kerudung, ganti tas gitu ya. Sampai lemarinya penuh gitu ya. Namun tadi kelembutannya kepada keluarga ya, kemudian penanganan kewajiban-kewajiban ya itu tidak bisa dipenuhi dengan baik. Kemudian yang kedua, jadi tadi bahwa penghalang seseorang sampai kepada istiqomah itu tomak. Ya, termasuk orang ngaji, ternyata ustadzahnya ndak hadir, diganti dia ndak suka, kemudian marah, itu tomak. Ya, karena tumuh itu tidak begitu. Ketika dia bisa datang ngaji saja, itu adalah sebuah kebahagiaan bahwa dia bisa datang ngaji, bertemu dengan yang lainnya, mendapatkan rahmat yang besar di majelis. Itu menjadi bagian besar. Kalau ternyata kemudian majelis yang tidak seperti dia inginkan ya, kemudian dia pulang, wah tahu kayak begini tadi nggak datang, mending kemudian jalan-jalan dan sebagainya, itu tomak. Itu tomak. Demikian juga ketika datang ternyata teman yang ngajak tidak datang ya. Orang-orang yang dekat pada dia nggak datang, wah rasanya hatinya itu sangat tidak enak. Itu tomak, ya, itu tomak. Nah untuk itulah maka berhati-hatilah. Sudah sering saya sampaikan bahwa menghidupkan majelis itu ada kalimat ayatnya mengatakan, ya kita disuruh melapang-lapangkan. Tafassahu fil majalis. Fafsahu yafsahillahu lakum. Datanglah ke majelis dan lapangkanlah majelis itu. Artinya orang yang masuk, orang yang duduk, orang yang ada di majelis itu merasa tenang, nyaman. Maka Allah pun akan melapangkan urusanmu. Bagaimana mungkin ada orang datang ke majelis dengan hati yang sempit? Ya karena tidak cocok teman dekat duduknya, ternyata temannya nggak ada, macam-macam, segala macam itu ya. Nah itu tomak, bukan tumuhat. Ya, nah untuk itulah ketika kemudian kita ngaji, berapa tahun kita mengaji? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini yang paling enak, yang baru tinggal ngomong saya baru bu kan gitu ya. Bertahun-tahun tidak tambah zikirnya, tidak tambah doanya, ya, tidak tambah kebaikannya. Kita terbawa pada suasana-suasana yang kemudian mengangkat harga diri kita. Itu tomak. Ya, hati-hati. Untuk itu marilah kita kembali lagi melaksanakan segala sesuatu itu sesuai dengan perintahnya. Demikian juga nanti pada ibadah. Orang umroh sampai pinjem duit, boleh enggak Bu? Saya bilang lah kenapa kok sampai begitu? Saya di sana itu mau berdoa agar hutang saya lunas, agar saya diberi rumah, agar saya diberi mobil, agar semuanya. Dunia semua. Itu tomak. Maka umrah dan haji yang seperti itu nanti tidak bisa dipakai tawasul. Sampai dikatakan ya jihad ya, jihadnya wanita itu ada pada haji. Ketika kita datang haji dan umrah, konsentrasi saja melakukan yang diperintahkan. Maka haji dan umrahmu akan menjadi bagian yang akan mengikuti kita selama kehidupan kita, bahkan di akhirat. Haji dan umrah kita menjadi amalan yang bisa dipakai tawasul ya. Segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan perintah, sekecil apapun itu akan menjadi bagian yang penting yang akan memudahkan, melapangkan dan memberkahkan kehidupan kita. Jadi mari, setelah Ramadan kita basuh hati kita fokuskan pikiran kita, perhatikan betul perintahnya, caranya dan lakukan dengan tertib terus menerus. Maka Allah pun akan menumbuhkan optimis kita kepada kebaikan-kebaikan walaupun sangat banyak. Tanpa kita sadari, kita pun akan berkembang dengan lebih pesat. Yang kedua, orang yang istiqomah karena amal solehnya, maka dia akan diberikan ketenangan. Maksud tenang itu tidak gelisah
terhadap karunia yang diberikan pada orang lain. Tidak gelisah pada karunia yang diberikan pada orang lain. Kita perhatikan, ternyata masalah manusia tadi yang pertama, tomak. Menginginkan ya hasil-hasil dunia lebih dengan amal-amal yang kita lakukan. Yang kedua, masalah manusia itu selalu ya gelisah terhadap karunia yang diberikan pada orang lain. Ya. Mungkin nggak sampai pada iri, tapi dia merasa harusnya aku dapat juga. Kalau dilihat-lihat kayaknya dia itu orang biasa, kan gitu. Kegelisahan itu yang kemudian akan menjadi penyakit yang panjang. Orang kadang-kadang ada seorang istri bilang begini, Bu Diah, jadi laki-laki itu enak ya. Kenapa? Karena kalau baca Quran tidak usah pakai kerudung. Ini maksudnya gimana sih? Ya kalau wanita itu kan repot. Baca Quran harus menutup aurat. Saya itu kalau sudah kerudungan pakai gamis, kemudian gerah ya, kepanasan. Jadi baca Quran saya menjadi sedikit. Itu maksudnya itu apa? Ya, maka saya minta izin baca Quran, tidak usah pakai kerudung. Insya Allah saya akan baca Qurannya di dalam kamar. Pintunya saya tutup. Itu maksudnya itu apa? Kita itu diperintahkan kemudian suruh melakukan sesuai ya dengan perintah, begitu saja ya. Tadi banyak hal yang kemudian apalagi wanita itu harus ngurus rumah, ngurus suaminya, ngurus anaknya ya. Pikir wanita lah, terus saya itu yang ngurus siapa kan gitu ya. Banyak sekali sehingga muncul gerakan-gerakan wanita yang harus menyamakan dengan laki-laki. Kenapa? Karena dia gelisah terhadap karunia yang diberikan pada yang lain, apalagi wanita sesama wanita ya. Kalau di zaman dulu itu ya, zaman dulu orang-orang zaman dulu itu ya, kalau ada anak yang pinter ya anaknya siapa saja dia katakan ya Allah bocah saiki kok pinter-pinter, rasanya nyenengke, melu seneng lihat anak pinter itu ikut seneng, hatinya bersih itu. Coba orang sekarang ketika melihat anak orang lain pinter, itu rasanya ya mesti pinter ya. Wong fasilitasnya banyak, dileskan dan lain sebagainya. Rasanya kita tidak rela. Kita pengen yang pinter itu anak kita. Kalau toh dia dikasih pinter, anak kita juga harus pinter. Sehingga yang dinamakan sekolahan tuh yang ribut itu wali murid. Kenapa anaknya tidak juara? Kenapa saling seperti itu? Itu adalah bagian. Memang bagian yang oleh setan dihadirkan. Terkhusus banyak terjadi pada ibu-ibu. Merasa dia sepantasnya mendapatkan lebih. Ya kenapa? Ya karena manusia itu biasa gurur. Terlena, ya tertipu, dia merasa kalau sudah pengajian, kalau sudah ngaji apalagi bisa membaca satu hari satu juz, seolah-olah sudah segala-galanya. Ya, sehingga ketika ada orang biasa dikasih karunia, rasanya kita tuh tidak rela. Itu persoalan. Nah, yang ketiga ini yang sangat sederhana ya. Allah itu sampai mencirikan ya, agar mudah dikenali oleh penduduk bumi dan langit, bahwa orang yang diberi derajat keistiqomahan adalah orang yang bahagia terhadap amal yang bisa dilakukan. Sekarang siapa yang tidak punya amal? Kenapa orang sedih? Kenapa orang menderita? Apa dia tidak punya amal? Semua orang punya amal. Namun orang sekarang itu tidak pernah bahagia dengan amalnya. Dia menginginkan yang lebih dengan hasil yang lebih. Sederhana sekali. Sebuah standarisasi yang sangat cerdas. Semua orang punya kesempatan. Bahagia pada amal yang bisa dilakukan. Subhanallah. Taruhlah orang itu, saya sudah pernah cerita. Ada orang punya persoalan anaknya 5 ya, punya persoalan tubuh yang tidak sehat dan dia tidak bisa banyak hafalan kecuali Al-Fatihah, maka dia bahagia memiliki Al-Fatihah itu. Dia baca berulang-ulang. Dan akhirnya Allah memberikan karunia yang sangat luar biasa. Diselesaikannya ya kewajiban orang tua itu. Ya. Al-Fatihah. Saya sampai katakan, berapa dibaca Al-Fatihah sehari kok dapat kehidupan yang baik begitu. Dia bilang, ribuan. Dia bilang, saya senang kalau baca Al-Fatihah itu.
Saya tuh kalau baca Al-Fatihah tidak pengen berhenti. Itu istiqomah. Itu istiqomah. Allah berikan. Ya Allah berikan bagian yang memberkahkan dari Al-Fatihah. Ada orang yang diberi keberkahan lewat istighfar. Istighfar bukan yang panjang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia senang. Seolah-olah tidak bisa berhenti. Ya, senang, bahagia dengan amal yang bisa dilakukan. Ya. Nah, untuk itu perlu kita garis bawahi kembali. Kenapa ini menjadi bagian yang kelihatan sederhana itu menjadi penting? Karena kerinduan, ya, kebahagiaan itulah yang akan menimbulkan kerinduan untuk dekat dengan Allah, merasakan rahmat dan menjadikannya, ya, menjadikan kehidupan diwarnai keberkahan. Ya, jadi butuh perasaan senang, suasana yang bahagia untuk beramal. Ketika kita ada tekanan, merasa sedih, merasa terhimpit, itu mungkin ada tomaknya. Kita mengharap bagian-bagian dunia itu tidak tercapai, kemudian kita mengalihkan kejengkelan kita kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, nah sehingga banyak sekali dalam pengajian misalnya, sering kan dengan dalam pengajian ada saling memusuhi, ada saling tidak suka. Bagaimana itu terjadi? Sedang majelis itu, ya, adalah tempat turunnya rahmat. Bayangkan tempat turunnya rahmat. Nah, rahmat itu bahkan diberikan sama dengan orang yang punya derajat tertinggi. Namun mungkin karena hatinya itu sangat keras. Sangat keras. Sangat keras, ya, karena ketutup tomak. Karena ketutup iri, dengki pada yang lain. Ketutup tomak, keras itu gimana? Misalnya, maaf nih ya, kita itu ngaji deket sama orang yang pakainya biasa, atau mungkin karena dia jalan gak pakai motor, datang itu keringatnya agak bau, misalnya. Maka dia berusaha menyingkir. Wah, terlihat ya dari apa namanya, ekspresi gerakan tubuhnya bahwa dia nyaman, dia tidak nyaman dan kepingin menjauh. Ya. Nah, kondisi seperti itu sampai malaikat tidak bisa memasukkan rahmat. Rahmat itu sulit masuk kepada orang yang hatinya memang keras, tertutup. Ya. Tertutup oleh tomak, oleh dunia. Ya sama dengan begini, kita masuk ke tempat permainan ya, atau rekreasi. Kan kita nggak bisa masuk kalau nggak bayar duit, ya nggak? Nggak bisa masuk kalau nggak bayar duit ya. Kadang-kadang makanya tadi bahagia terhadap amal yang dilakukan. Kita itu kadang-kadang belum bisa membedakan. Kita itu lebih bahagia ketika kita memang barengan dapat dunia. Misalnya datang ke masjid, maaf nih ya, datang ke masjid dengan pakai baju baru, ya, kemudian kerudung baru, itu rasanya lebih mantep, ya, karena dia merasa bahwa dia bisa berpenampilan lebih dan lain sebagainya. Dan itu manusia begitu, tidak dihindari karena memang lingkungan kita begitu, lingkungan kita begitu. Nah untuk itu marilah kita coba bersihkan, ya, kita coba bersihkan suasana hati kita, mumpung ini masih suasana sawal, suasana peningkatan. Terakhir, Allah sampai memberikan bimbingan kita pada 10 hari terakhir Ramadan itu, ya 10 hari terakhir Ramadan itu harusnya secara teori kita itu lebih banyak untuk membaca Quran, sampai yang laki-laki dulu disuruh etikaf dan sebagainya. Namun di sisi lain Allah juga perintahkan, karena memahami ada beberapa orang yang kondisinya menurun drastis di 10 hari terakhir itu. Maka di samping Allah perintahkan untuk meningkatkan amaliyah yang mempunyai kemampuan ke sana, Allah perintahkan untuk banyak istighfar. Hanya banyak istighfar agar semua orang bisa, ya, bisa meraih keutamaan amaliyah di 10 hari terakhir. Kita juga begitu. Untuk itu marilah kita berikan warna kehidupan kita itu, ya, dengan banyak istighfar agar dimudahkan, agar dilembutkan.
Dan ketika kemudian akhir Ramadan kita diberikan pelajaran untuk mengucap taqabbalallahu minna wa minkum, itu maksudnya juga pada setiap amal. Sebaiknya kita kemudian berdoa, Rabbana innaka taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami. Agar kita itu terbiasa untuk memperbagus amal. Ya, marilah kita perbanyak kembali istighfar dan kemudian menjaga amal-amal kita dengan doa. Untuk mengingat agar itu diterima oleh Allah, maka agar kita memperbagusnya. Rabbana innaka taqabbal minna, atau dalam bahasa Indonesia, ya Allah, terimalah amal kami. Sesudah kita melakukan aktivitas, sesudah kita baca Quran, agar kita punya azam untuk menjaganya. Barangkali itu ibu-ibu rahimakumullah yang bisa saya ingatkan untuk pertemuan pertama kita. Mudah-mudahan apa-apa yang kita upayakan di bulan Ramadan benar-benar akan bisa tumbuh dan berkembang sebagai tanaman kebaikan yang akan memberikan berbagai kemanfaatan ya dalam diri kita, keluarga, masyarakat, lingkungan, bahkan negara. Mari kita tutup dengan doa. Ilaha diniyah wa firidailah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba ma yuhibbuk wal amala ladzi yuballighuni hubbak. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni nas'aluka tsabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma inni na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'ul qada wa samamati ada. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akulil insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.